Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Insya Allah tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2024 atau jatuh pada tanggal 11 Maret 2024, yaitu pada hari Senin. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, berarti sebagai seorang muslim atau muslimat yang beriman bahwa kita akan masuk bulan Ramadan itu, kita akan mendapat panggilan atau seruan dari Allah SWT untuk melaksanakan siam atau puasa, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita semuanya pasti hafal sekali, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, karena puasa atau siam itu merupakan ibadah wajib yang setiap tahun dilaksanakan, maka kita harus ingat kembali dan tahu tentang yang pertama, syarat wajib puasa, yang kedua syarat sahnya puasa, kemudian yang ketiga rukun puasa, keempat yang membatalkan puasa, yang kelima hal-hal yang merusak puasa. Oleh karena itu, marilah kita berusaha agar ibadah puasa kita lebih baik dari waktu-waktu yang lalu atau dari tahun yang lalu, agar kita menjadi orang yang beruntung, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa mahbunun wa mangkana yaumuhu asyaru min amsihi fahuwa mal'unun. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, mereka itu orang tertipu atau rugi. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, mereka itulah orang yang celaka, akan dilaknat Allah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita renungkan kembali apa yang telah kita lakukan puasa yang sudah lalu. Kita tentu ingin menjadi orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin supaya menjadi orang yang untung, yaitu robihun. Jangan sampai kita yang ketiga, minimal sekali itu kita masih sama dengan tahun yang lalu. Jadi jangan sampai justru puasa tahun ini lebih jelek daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita renungkan kembali apa yang ingin kita capai dalam hidup di dunia ini. Kita jelas sebagai seorang beriman selalu mohon agar kita hidup atau kita ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia
dan bukan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, kelihatannya doa ini doa yang sudah sangat populer, sangat masyhur, sampai anak kecil pun hafal sekali ini. Tapi ini jangan dianggap ini doanya anak kecil, tapi inilah doa yang kalau dikabulkan luar biasa. Maka ada orang mengatakan ini juga disebut doa sapu jagad. Kemudian jamaah Jumat, saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat, untuk menggapai atau mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini, menurut Imam Ghazali ada 4 kelompok orang yang dalam atau ingin menggapai dunia akhirat. Apa yang mereka lakukan? Nah, dalam 4 kelompok ini, yang pertama itu orang yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Nanti jadi ada orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua itu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu orang yang sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat. Nah, kemudian kelompok yang ketiga yaitu orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian yang keempat yaitu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Kelompok keempat ini orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Nah, oleh karena itu kaum muslimin muslimat, kalau kita yang pertama tadi ada orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat, ini gambarannya seperti apa? Nah, inilah orang yang hanya hidupnya hanya ditujukan untuk kesenangan dunia. Apa-apa yang penting tidak dapat yang dunia, masalah akhirat tidak terpikirkan, bahkan kadang menganggap sepele masalah akhirat. Nah, kemudian yang kedua tadi orang yang sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat. Sakin fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang sengsara di dunia tapi nanti akan bahagia di akhirat. Nah, ini orang seperti ini biasanya orang yang tahan uji, tebal imannya. Apapun terjadi di dunia ini, itulah hanya hidup dunia. Tapi dia cita-cita atau keinginan di akhiratnya luar biasa. Dia yakin untuk kehidupan akhirat itu hidup yang kekal. Itulah yang ingin dia capai kebahagiaan. Nah, kemudian yang ketiga ini yang kita seperti doa tadi, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kita ingin menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga ini. Nah, kemudian kelompok yang keempat yaitu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sudah kehidupan di dunia tidak bahagia, tidak enak. Nah, dia tidak beriman bahwa akan terjadi kehidupan di akhir. Dia juga hanya ngertinya hidup di dunia, kehidupan di akhirat dia tidak yakin, tidak percaya. Alhamdulillah, kita jangan sampai percaya. Nah, oleh karena itu kita sudah pasti ingin menjadi kelompok yang tiga tadi, yaitu orang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun hanya sebentar ini, kalau ada yang benar itu datanya dari Allah SWT, kalau salah keliru dari diri saya sendiri. Sekian kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.